Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Izatul Yusrani dari Ekonomi Syariah C. Nomor induk mahasiswa saya 4011972. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi kelima. Untuk di sini materi kelima yaitu tentang pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini data yang diperoleh itu berupa kalimat atau kata dan berupa gambar. Jadi data yang diperoleh itu tidak berupa angka, di mana penelitian kualitatif ini adalah manusia atau orang itu sebagai alat instrumennya, di mana teori dasarnya ini adalah teori dan datanya itu diperoleh dari suatu penelitian itu. Untuk kelemahan dari penelitian kualitatif itu adalah kualitas itu tergantung dari seorang peneliti. Jadi seorang peneliti itu jika meneliti sebuah kasus yang diinginkan, jika penelitiannya itu lebih mendalam, lebih detail, itu hasilnya akan lebih baik. Dan perubahan perilaku informan, kenapa bisa begitu? Karena ini tergantung dari bagaimana kita memilih seorang instrumen atau sebagai alat instrumen untuk diteliti, yaitu sebagai sampelnya. Dan untuk mendapatkan informan yang secara kunci atau secara benar-benar itu sangat sulit, karena ini juga pendekatan kualitatif ini dibutuhkan waktu yang lama. Untuk yang penelitian kualitatif ini berpangkal dari pola pikir induktif, di mana umumnya digunakan pada dunia ilmu sosial. Selanjutnya, pada materi ke-6 kita akan membahas tentang pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini dari kita mengumpulkan data sampai menemukan hasil dan menarik kesimpulan ini adalah berupa angka. Jadi tidak berupa kalimat atau gambar seperti pendekatan kualitatif ini. Pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk menemukan informasi yang kita temui atau kita teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat dan menemukan teori-teori. Setelah itu, kelebihan dari pendekatan kuantitatif ini adalah data yang diperoleh itu bisa digunakan untuk menduga. Setelah itu, dari permasalahan yang kompleks itu bisa disederhanakan, karena pendekatan kuantitatif ini kan berupa angka, jadi mudah untuk dipelajari oleh para pembaca. Setelah itu, untuk kekurangan kuantitatif ini adalah berupa asumsi. Jika asumsinya itu tidak sesuai dengan realita, maka akan menyesatkan informan atau hasil yang kita teliti. Dan setelah itu, untuk kekurangan selanjutnya itu adalah datanya itu tidak boleh kurang dari 30, jadi harus lebih dari 30 sampel, karena kalau kurang dari 30 sampel itu tidak bisa digunakan sebagai analisis dan tidak bisa digunakan sebagai penarikan kesimpulan dari sebuah teori dan kasus yang kita teliti. Selanjutnya, untuk jenis penelitian itu berdasarkan tujuan, di mana penelitian berdasarkan tujuan ini ada dua, yaitu deduktif berupa keadaan tertentu dan berupa induktif itu pengembangan teori. Dan untuk berdasarkan metode itu ada metode survei yang biasanya kita peroleh dari kuesioner dan para responden untuk menjawab kuesioner yang kita buat. Selanjutnya ada metode eksperimen. Untuk selanjutnya adalah materi ke-7,
tentang dasar-dasar penelitian, di mana penelitian ini adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan untuk mencari sebuah fakta dan untuk menentukan sesuatu yang ingin dicapai. Jadi tujuan penelitian ilmiah ini adalah mengubah pendapat-pendapat sementara atau asumsi yang didapatkan dari suatu masalah atau kasus. Jadi penelitian ilmiah ini adalah merupakan bukti fakta yang ada di lapangan, jadi tidak hanya pendapat atau asumsi sementara. Untuk jenis-jenis penelitian ilmiah itu berdasarkan hasil yang diperoleh, itu adalah penelitian dasar di mana ada pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian terapan yaitu penelitian yang hasilnya itu lebih baik dan lebih efektif daripada penelitian dasarnya. Untuk bidang yang diteliti itu berdasarkan sosial, yaitu penelitian yang didasarkan pada keadaan sosial atau penelitian yang dialami dan diteliti berdasarkan keadaan sosial. Dan untuk yang kedua yaitu penelitian eksakta, yaitu penelitian yang dilakukan itu berdasarkan bidang eksakta seperti fisika, kimia, dan lainnya. Berdasarkan tempat praktikumnya itu di lapangan dan di kepustakaan bisa, dan juga di laboratorium. Berdasarkan teknik yang digunakan itu penelitian survei, di mana itu mengambil sampel yang diperoleh biasanya itu dari data kuesioner, dan ada penelitian percobaan yaitu melakukan eksperimen sementara untuk menguji coba yang diteliti. Dan berdasarkan keilmiahan itu ada penelitian ilmiah yang berdasarkan keilmiahan, dan penelitian non ilmiah itu penelitian yang tidak didasarkan pada metode keilmiahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu berdasarkan jenis datanya, yaitu data kualitatif yang menghasilkan sebuah yaitu dituangkan pada kalimat dan gambar. Dan yang kedua yaitu data kuantitatif, di mana penelitian dan yang hasilnya itu dituangkan dengan angka. Untuk tahap-tahap penelitian yaitu pada tahap perencanaan itu dimulai dari latar belakang sampai dengan metode penelitian. Dan yang kedua itu tahap pelaksanaan, di mana pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sampai dengan kesimpulan. Dan selanjutnya ada tahap penulisan laporan, di mana kalangan pembaca dan isi laporan itu ditentukan, dan format penulisannya itu ditentukan bagaimana kita membuat laporan penelitian itu. Untuk materi selanjutnya yaitu pada materi 8 kita akan membahas tentang desain penelitian ilmiah, di mana desain penelitian ilmiah ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan masalah. Jadi sebelum kita itu meneliti sebuah masalah, kita harus menentukan masalah apa yang akan kita teliti. Jadi kita setelah menentukan masalah yang kita teliti, selanjutnya bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk meneliti dari sebuah masalah atau kasus yang akan kita teliti. Selanjutnya ada teknik samping, di mana teknik samping ini tidak didasarkan pada formula statistika, tetapi lebih mempertimbangkan pada kualitas atau data responden. Selanjutnya untuk datanya itu bisa data primer dan sekunder. Untuk metode pengambilan datanya itu bisa menggunakan wawancara, observasi, atau review dokumen. Selanjutnya ada posisi teori, di mana penyelidikan sebuah masalah yang dahulu bisa kita gunakan sebagai rujukan dan pinjaman sementara. Dan untuk
sudah menentukan kategorinya, ketika kita sudah mengetahui kategori-kategorinya, bisa memeriksanya. Dan untuk teknik penggalian datanya itu ada tahap persiapan, di mana kita dapat mengumpulkan data untuk mencari sebuah penyelidikan dan menentukan sumber serta jenis data apa yang akan kita gunakan untuk mencari sebuah masalah, untuk menyelesaikan masalah yang akan kita teliti. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, di mana kita melaksanakan dari tahap persiapan yang kita sudah siapkan, yaitu pada pengumpulan data serta jenis dan sumber data yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada analisis data, di mana adalah proses berkelanjutan, di mana didasarkan pada pernyataan-pernyataan umum dan menggunakan prosedur yang umum, di mana penelitian kualitatif ini lebih sifatnya terbuka dan didasarkan pada data responden. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari materi keempat sampai dengan materi ke-8 tentang penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, desain penelitian ilmiah, dan dasar-dasar penelitian ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang maksimalnya saya dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.